Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya punya kopi putih dengan beberapa data, yaitu satu, hari ini Senin 2 Oktober 2023 mendengarkan penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan saya jadi tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata dalam pembelajaran itu anak-anak akan dikategorikan dalam 3 tahap, yaitu paham utuh, paham setengah, dan belum paham. Sehingga pembelajaran itu lebih berpusat pada peserta didik, sebab guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini akan saya terapkan dalam tahun pembelajaran berikut. Terima kasih kepada Ibu Pengawas, yaitu Ibu Berbume, yang telah memberikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi hari ini. Terima kasih. Kedua, apa pengetahuan dan keterampilan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu berpusat pada peserta didik. Guru hanyalah mengembangkan pelajaran berdasarkan tingkat pengetahuan. Apakah tantangannya? Tantangannya itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kedua, sumber dayanya terbatas. Baik, terima kasih. Saya dari Kopi Merah. Di sini ada beberapa pertanyaan berisi emosi, perasaan, dan intuisi. Yang pertama, emosi. Dari awal saya mendengarkan materi dari Ibu Pengawas. Saya sedikit bingung karena saya memang belum tahu tentang pembelajaran diferensiasi. Ternyata setelah beberapa menit, padahal saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi tetapi belum secara bertahap. Untuk yang kedua, perasaan. Perasaan saya setelah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya sangat bersyukur karena dengan adanya penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, karakter setiap siswa atau peserta didik akan tertata dengan baik dan murid pun dilatih sesuai dengan setiap kemampuan yang mereka miliki. Yang berikut, saya juga berterima kasih kepada Ibu Vero selaku pengawas yang telah memberikan pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan kami juga yakin apa yang kami akan berikan nanti kepada peserta didik dapat meningkatkan keleluasaan pada siswa dan meningkatkan potensi dirinya. Yang berikut untuk refleksi, untuk pengetahuan dan keterampilan baru yang saya dapat dan saya akan ciptakan nanti, mungkin saya akan mengajak siswa dalam pembelajaran, dan juga saya sebagai fasilitator akan melatih siswa untuk menemukan sendiri sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, tantangan. Mungkin nanti sedikit rumit karena sebagai guru harus mengkategorikan siswa sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, lingkungan kaya teks akan kami manfaatkan secara baik agar siswa dapat meningkatkan minat membaca. Terima kasih. Berisi pertimbangan hal positif yang muncul. Pertanyaannya, hal positif apa yang timbul? Hal positif yang timbul adalah yang saya rasakan sedikit pemahaman untuk saya tentang pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, keuntungan apa yang terjadi? Keuntungannya adalah siswa-siswi dapat meningkatkan potensi siswa-siswi untuk kesiapan belajar. Yang ketiga, masalah apa yang mungkin selesai setelahnya? Masalahnya adalah sulit untuk mengelola keberagaman pembelajaran dan setiap siswa dalam kelas. Untuk refleksinya, di sini saya bisa lebih paham dan mengerti tentang pengelompokan 3 kategori pembelajaran diferensiasi, yang antaranya paham itu, paham sebagian, dan belum paham. Itu saja dari kami topik ini. Terima kasih buat Ibu Vero ini. Atas kesempatan yang diberikan, kami dari Kopi Hijau akan melaporkan hasil diskusi kami yang terdapat dalam
tentang pertimbangan hal kreatif yang muncul. Dengan mempelajari kreativitas, di mana dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan dari siswa itu sendiri, yaitu bakat mereka, bagaimana mereka bisa bernyanyi, bisa menari, itu adalah kreativitas dari siswa sendiri. Dan inovasi yang saya gunakan di mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan dengan mengaitkan dalam kehidupan nyata. Terus sebagai bahan refleksi dengan pembelajaran diferensiasi ini sedikit membantu di mana karena saya juga orang baru, saya sedikit memahami karena pembelajaran ini sangat menyederhanakan juga, sangat membantu sekali untuk guru. Terus masalah yang dihadapi semua siswa belum bisa paham, dia punya minat, dia punya bakat, belum bisa untuk mempraktekkan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Terus lingkungan sekolah itu sangat mendukung, tetapi kesadaran dari siswa itu menjadi suatu masalah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Bukti Hijau akan melaporkan hasil diskusi kami yang terdapat dalam Topi Hijau ini berisi tentang pertimbangan hal kreatif yang muncul. Dengan mempelajari kreativitas, di mana dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan dari siswa itu sendiri, yaitu bakat mereka, bagaimana mereka bisa bernyanyi, bisa menari, itu adalah kreativitas dari siswa sendiri. Dan inovasi yang saya gunakan di mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan dengan mengaitkan dalam kehidupan nyata. Terus sebagai bahan refleksi dengan pembelajaran diferensiasi ini sedikit membantu di mana karena saya juga orang baru, saya sedikit memahami karena pembelajaran ini sangat menyederhanakan juga, sangat membantu sekali untuk guru. Terus masalah yang dihadapi semua siswa belum bisa paham, dia punya minat, dia punya bakat, belum bisa untuk mempraktekkan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Terus lingkungan sekolah itu sangat mendukung, tetapi kesadaran dari siswa itu menjadi suatu masalah. Terima kasih.